Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Didi. Pada hari ini saya akan mereview salah satu RC saya yang mini scale, yaitu skala 1:16, yaitu WPL C44KM. Jadi kita langsung lihat aja gimana RC nya. Jadi ini RC nya. Ini dia model Land Cruiser. Jadi dia keluaran WPL seri C, yang mana di sini udah saya lakukan beberapa perubahan. Jadi bentuk aslinya nggak kayak gini ya. Aslinya dia tertutup model pickup. Istimewanya dari C44KM ini, dia bagian belakangnya dari kayu. Ini benar-benar kayu asli. Tapi di sini udah mulai retak-retak karena bautnya. Jadi kalau teman-teman mau beli ini cukup hati-hati untuk memasang ngebaut kayu-kayu ini. Jadi di sini untuk C44KM ini teman-teman bisa dapatkan di all shop itu mungkin sekitar 1,2 sampai 1,4 juta, atau mungkin bisa ngambil di Shopee dari Cina. Itu teman-teman bisa dapat, tapi itu versi kit ya, jadi belum RTR. Nah di sini saya akan review yang punya saya. Sebelumnya ini kan bentuknya kayak gini, karena emang saya lebih suka yang terbuka, dan kalau terbuka figurnya ini lebih kelihatan. Nah jadi lebih asik. Tapi kalau misalkan mau dipakai mode kecilnya, yang mode pickup itu bisa dipasang. Nah cukup mudah untuk masangnya. Oh ya, pintunya kemana? Ini pintunya saya ganti pakai tubular, dan pintu yang bawaannya itu kemarin mau dipakai teman, jadi saya kasih aja. Nah jadi untuk bentuk aslinya ini putih, karena ini nggak tahu kenapa siapa yang bolongin. Ini ada bolong-bolong, kok teman-teman bisa lihat. Jadi saya cat hitam biar nggak terlalu kelihatan lubangnya. Nah jadi kalau misalkan dia pakai tutup seperti ini, jadi nggak terlalu kelihatan gitu bentuk detailnya kayak gimana untuk figurnya seperti itu. Nah jadi ini kita reviewnya sambil dibuka aja biar lebih enak. Oke, ini dah dipisah ya antara frame sama bodinya. Jadi di sini tadi udah saya jelaskan tentang bagian belakangnya, itu dia pakai kayu. Ini juga warnanya aslinya putih, ini dicat dengan biru, dan ini juga saya cat lagi pakai biru tua. Dan di sini kalau teman-teman lihat udah ada beberapa lecet-lecet karena jatuh ya, karena memang dipakai main juga. Nah di sini kalau diperhatikan pada bagian lampunya itu dia patah ya, aslinya di sini. Nah, aslinya di sini. Kenapa patah? Ini saya lem aja karena nggak mau pusing. Ini nggak jelek juga jadinya, jadi lucu gitu, lebih unik. Nah di sini ada emblemnya custom ya, Toyota Land Cruiser. Teman-teman cari di Tokopedia, dan ini juga Toyota. Untuk yang ada di bodi ini juga saya pakai figur Black Widow dari Avenger. Teman-teman bisa kalau mau cari bisa cari Tokopedia, itu SHF Figurats. Nah jadi ini cocok banget, jadi nggak usah, kalau di MN itu kan dia harus ngepotong figurnya, kalau ini enggak. Ini teman-teman bisa lihat kakinya masih masuk ke dalam seperti itu. Nah untuk pintunya sendiri saya ganti pakai 3D print, karena kalau untuk mode seperti ini lebih asik pintunya kayak gini. Nah terus jenis spion juga dipindah ke pintunya, dan ini bisa dibuka dan ditutup, jadi lebih fleksibel aja kayak gitu. Nah, untuk bagian bawahnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah di sini ada pengait-pengaitnya untuk beam. Ini untuk beamnya di sini untuk ban cadangan, dan di sini ada beberapa pengait ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah ada pengait yang untuk menghubungkan langsung ke frame nya, dan di bodi ini saya pasang
receivernya ada di bagian bawah jok, dan juga ESC nya ada di sini, jadi biar lebih enak untuk masang baterainya dan pemasangan di frame nya lebih gampang. Nah, jadi untuk detailnya seperti ini. Ada beberapa patah-patah ya, ini juga catnya udah mulai hilang. Itu untuk klik videonya. Nah, sekarang kita lanjut ke sasisnya atau frame-nya. Nah, di sini frame-nya untuk bawaan kitnya dia udah pakai frame metal ya, frame metal semuanya kedua metal karena ini C44KM, jadi gardannya metal, dalamannya metal, steering linknya metal, dan saya pakai servo CX2605. Ini sebenarnya kurang cocok karena dia servo untuk drift, dan ini juga pakai horn yang metal seperti itu. Tadi azan ya, karena ini pas waktu azan jadi saya rekam, jadi saya skip dulu. Lanjutnya tadi kita udah sampai di sini, di hornnya dia pakai yang metal 25T, ini udah cukup kuat untuk belok-beloknya. Dan keunggulan dari kit metal itu dia pakai XPD ya, pakai XPD itu dia beloknya bisa mentok ya, enak kalau buat jalan-jalan yang terjal-terjal enak. Dan sini kopelnya juga pakai kopel metal. Yang istimewa dari C44 ini dia wheelbase nya panjang ya, sekitar 23 cm, itu dibanding sama mini RC yang lain itu lumayan jauh beda jarak antar rodanya itu 23 cm. Dan di sini juga otomatis dia berpengaruh ke link kopel, jadi di yang bagian belakang ini lebih panjang dibanding bagian yang depan. Untuk gearbox bawaannya sendiri sebenarnya itu gearbox dual speed plastik. Nah, sedangkan di sini saya ganti pakai gearbox yang single speed metal dengan motor setan. Nah, ini motornya kencang banget, tapi dia saya kasih reduksi 100 rpm, jadi kecepatannya diubah menjadi torsi. Jadi nanti kita tes sebentar untuk jalannya bagaimana sih motor ini dipakai ke gearbox single speed, torsinya bagaimana. Bagian depan ini ada bumper, sebenarnya bumpernya ini full sampai pinggir dari ujung ke ujung, tapi untuk trailing, untuk main itu kurang asik, jadi sering kehambat atau dia kena ke obstacle. Jadi di sini saya potong biar jadi obstacle-nya itu bisa langsung kena ban dan dia bisa dilewati. Untuk shocknya lumayan lembut ya, misalkan di sini dia nggak ngangkat ya, bagian sini dia nggak ngangkat. Nah, jadi lumayan lembut, tapi menurut saya pribadi masih lebih enak shock bawaan C24, itu lebih lembut lagi kalau teman-teman mau coba. Nah, di sini mungkin terus belakangnya juga masih plastik, shocknya juga masih plastik semua. Kita langsung tes saja jalannya gimana sih dinamo setan ini dengan reduksi 100 rpm masuk ke gearbox single speed. Ya, ini udah saya pasang dinamonya ke ESC. Tesnya seperti ini aja, jadi karena medannya masih kurang memadai buat main, nanti kita upload sendiri video mainnya. Saya pakai baterai Wild Scorpion 1100 mAh, dan ini udah cukup banget untuk main mini adventure pakai baterai LiPo. Dan remote-nya ini yang sudah pernah saya review, jadi saya pakai Jumbo RC 6 channel, dan motornya sudah saya jelaskan. ESC nya saya pakai Hobbywing 1060. Jadi kalau pakai motor yang strong magnet seperti ini, dinamo setan yang kayak gini, ini dia harus pakai ESC yang besar. Kalau pakai yang 20 ampere dia nggak bakal kuat, jadi nanti bisa kepanasan ESC nya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu,
menghidupkan RC itu lebih baik dimulai dengan remote-nya dulu. Nah, ini remote-nya udah nyala, terus dinyalakan ISC-nya. Nah, ada suara. Nah, berarti juga dia udah nyambung. Jadi kita lihat ya, gimana sih jalannya dinamo setan ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat suaranya itu kencang banget, tapi jalannya mobil itu pelan, rodanya pelan. Nah, ini kecepatan yang ada di dalam dinamo itu dirubah dalam reduksi ini menjadi torsi, jadi kekuatan. Jadi ini untuk main enak banget. Ini udah full ya, maka juga udah 100. Tapi untuk kelemahannya sendiri, kalau pakai motor yang merah ini, strong magnet yang merah, itu ada rawan gearnya bisa cepat rontok karena emang kecepatannya sangat cepat sekali dan kadang susah dikontrol seperti itu. Jadi opsional aja buat teman-teman yang mau pakai motor seperti ini, gearboxnya seperti apa itu bisa dikombinasikan. Mungkin itu aja biasanya. Jadi ini cukup sederhana, tapi saya rasa udah cukup banget ya, cukup banget ya. Di unboxing yang kemarin juga saya bilang untuk upgrade itu sebenarnya sesuai kebutuhan. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang kita upgrade. Jadi bukan sesuai wah karena gengsi teman-temannya kayak gini harus teman-temannya metal semua, kita ya nggak harus seperti itu juga. Jadi kalau saya sih biasanya gardan itu wajib metal dan kaki-kaki serta kopel itu semuanya metal. Kalau MN sendiri dia masih plastik. Nanti kita review tentang versi MN nya ya untuk kedepannya. Jadi ini seperti ini untuk J44 ya, J44 KM. Kita ketemu lagi